Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait pentingnya PHBS pada skabies. Tadi sempat bertanya nih kepada Dokter Elsa bahwa kalau misalnya spray terus juga kasur itu bisa dijemur dokter. Tapi kalau ketika kita tertular kira-kira apakah cukup dengan berjemur dokter? Iya, kalau emang udah ada tanda-tanda ya, tanda dan gejala dari skabies itu memang nggak cukup hanya dengan kalau kasur dijemur, dibersihkan, sofa dijemur dan sebagainya itu kan bentuk dari pencegahan untuk terulangnya terjangkit dari skabies itu sendiri. Tapi tidak untuk mengobati matinya dari, mati sih yang dispray itu, cuman kan bentuk dari pencegahannya untuk terulang lagi. Tapi kalau untuk pengobatannya supaya hilang nih tanda dan gejala dari skabies ini memang harus membutuhkan biasanya salap ya. Salap pun juga penggunaan salapnya itu memang berbeda dengan salap-salap dari penyakit yang lain. Kalau salap penyakit lain kan dioles misalnya 2 kali sehari. Kalau khusus dari skabies ini dia tidak. Dia dioleskannya itu malam hari, seluruh badan, dan besok paginya dibilas, dan kalaupun mau diulang pengolesannya itu tidak tiap hari, tapi ada waktunya, atau 3 hari berikutnya, atau 1 minggu berikutnya, seperti itu. Baik, jadi tidak hanya ikut berjemur ya dokter ya, tapi juga ada tata laksana lainnya. Baik, silakan dokter untuk kembali menjelaskan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah khas dari bentuk dari skabies ini. Ini biasanya tanda awal dari gatal yang disebabkan oleh tungau itu. Jadi dia kayak ada garis ya, ini mungkin lebih jelas ya, kayak ada rentetan seperti ini dan memang agak lebih gembung atau lebih naik dari permukaan kulitnya, makanya kita sebut dianya itu seperti terowongan, seperti itu ya. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ini juga gambar-gambar dari skabies. Dianya itu kalau kita lihat dari gambar ini menyerupai dengan penyakit kulit lainnya ya, karena memang skabies ini juga dia memiliki julukan Graves imitator. Jadi dia itu bisa menyerupai penyakit-penyakit kulit lainnya. Karena apa? Karena yang pertama itu tadi dianya itu selain karena gatal karena skabiesnya itu dan khasnya terowongannya itu, kan dia kan karena garukan yang terus-menerus dia akan membentuk infeksi sekunder. Infeksi sekunder itulah yang nantinya akan memperlihatkan seperti penyakit kulit lainnya. Karena sudah ada luka biasanya ya, sudah ada goresan yang lain, atau memang sudah ada tambahan infeksi. Jadi dianya itu seperti penyakit kulit yang atau yang lebih parah dari skabies seperti itu. Cuman masih bisa sih dilihat kalau khasnya itu. Nah, gimana nih dok cara penularannya? Karena dia itu sangat menular ya. Dia itu yang pertama dianya itu memang penularannya itu secara langsung. Secara langsung yaitu dengan kontak skin to skin. Misalnya berjabat tangan atau berpelukan, atau mohon maaf misalnya suami istri dengan berhubungan seksual seperti itu ya. Dan secara tidak langsung itu dengan handuk yang dipakai bersama misalnya ya, atau bantal yang dipakai bersama, kasur, baju, dan lain-lain sebagainya. Sofa, karpet yang kita pakai secara bersama di rumah. Itu bisa menjadi media untuk cara penularan yang tidak langsung. Terus ada dengan kontak peliharaan ya, binatang peliharaan. Ini juga tadi ya, karena tungau ini dia bisa hidup juga atau bisa dengan penularannya dari hewan ke manusia. Karena dia berbentuk kutu ya, tungau seperti itu. Nih, bagian kulit yang sering dikenai oleh tungau skabies atau Sarcoptes scabiei ini. Yang pertama yang paling khas itu biasanya sela-sela jari tangan. Makanya kalau gatal-gatal itu kita pasti nanyanya ke anak-anak sela tangan, sela paha ya, seperti itu. Terus yang kedua pergelangan tangan, siku bagian luar, lipatan ketiak, perut, bokong, alat kelamin. Dan biasanya pada bayi bisa juga terdapat di wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Ya, ini khas-khas dari bagian yang diserang oleh Sarcoptes scabies itu. Ini tadi tanda dan gejalanya. Nah, dia itu ada 4 ya, 4
cardinal sign kalau kita bahasanya itu. Jadi ada 4 tanda yang memang mengarahnya ke skabies. Jadi kalau memang pas pasien itu datang ke dokter atau ke paskes seperti itu ya, kalau udah ada 2 aja dari 4 ini sudah bisa ditegakkan skabies ya. 2 dari 4 ini. Yang pertama apa? Gatal, terutama tadi pruritus nocturnal. Dia itu sangat gatal pada malam hari. Yang kedua, menyerang kelompok, keluarga, asrama, pondok, atau tadi ya lapas dan narapidana dan lain-lainnya. Yang ketiga, adanya gambar terowongan pada tempat yang terserang skabies di organ-organ yang khusus tadi ya, di tempat-tempat khusus tadi. Yang keempat, pada pemeriksaan ditemukan tungau. Kalau keempat ini kan berarti kita sudah masuk ke pemeriksaan penunjang ya di mikroskopik. Tapi kalau biasanya di puskesmas sudah dapat 1 sama 2 ini, 3 itu apalagi 3 ya, itu sudah tegak, oh ini adalah skabies, seperti itu. Baik dokter. Nah ini juga menarik nih dokter, ngomong-ngomong masalah gatal-gatal, ini kan biasanya kalau orang awam tuh juga sering menyebutkan kudisan itu kalau kita darah manis nih dok, katanya. Kan katanya kalau darah manis tuh gatal-gatal itu bisa disebut juga kudisan. Itu bedanya apa nih dokter? Ya kalau secara kedokteran sendiri sih nggak ada ya, namanya terminologi darah manis. Hanya saja mungkin ada yang kulitnya sangat sensitif terhadap serangan kayak nyamuk atau hewan-hewan lainnya, termasuklah tungau ini. Terus yang kedua di kedokteran itu adanya sih sensitivitas atau rasa gatal itu kan tiap orang tuh kan juga berbeda-beda. Ada yang ambang gatalnya itu sangat tinggi, ada yang tidak seperti itu ya. Ada juga sih orang bilang itu ini kulitnya kuli dok, jadi nyamuk aja ngisap dia sampai berdarah nggak terasa. Cuman kalau di kedokteran tidak ada bahasa darah manis, darah biru, darah pahit itu sekali. Adanya kencing manis kayak gitu ya, seperti itu. Oke, ini sudah tadi gambaran dari skabies itu sendiri. Nah, Baik, ini juga bisa. Tahan dulu nih, kayaknya ada beberapa gambar juga ya untuk pengetahuan kita semua. Tahan dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda para berikut ini, tetap di Dokter Kita.